Nah karena itu saya katakan ini bukan kegentingan yang memaksa, tapi memaksakan kegentingan supaya ada alasan untuk menekan hak buruh. Jadi kalau dibilang Indonesia nggak ada uang surplus. Mungkin sekarang ada 400 triliun di kas negara. Kenapa nggak diturunkan? Kenapa Presiden bilang nggak ada uang? Karena itu kita mesti undang investor asing. Sangat mungkin uang itu akan dipakai tahun depan untuk beli suara. Jadi kita mesti mencurigai akhirnya seluruh kebijakan negara kita harus curigai, kita nggak bisa manggut-manggut. Karena tadi nggak ada partai oposisi. Kalau ada partai oposisi kita tidur-tidurnya aja tuh, karena oposisi akan bekerja mengawasi pemerintah. DPR bilang dia adalah watchdognya pemerintah. Kenapa dia menggonggong ke rakyat? Dia nggak menggonggong kepada presiden. Mana suara DPR tentang Omnibus Law? Semua partai di situ setuju Omnibus Law, kecuali PDI, Demokrat dan PKS. Silakan Pak Aris ini, Pak Rocky, beliau adalah Sekjen Sobat Anis Pusat dari Jakarta. Sekjen Sobat Anis. Langsung. Salamannya nanti setelah pertanyaan. Ya, setelah bertanya. Silakan pertanyaannya singkat padat. Singkat aja ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Toha, Ustadz Sudirman, Haji Umar. Selamat datang Bung Rocky. Setiap hari saya ketemu Bung Rocky, bahkan setiap jam barangkali ya, dengan Mas Hersu di RJ Channel. Saya selalu mengikuti setiap kali apa yang disampaikan, isu-isu. Terakhir adalah soal Perpu yang kami baca. Barangkali saya ingin mewakili bapak-bapak barangkali ya, sebagai warga negara Mas Rocky. Kedatangan panjenengan di sini ini benar-benar membuka harapan untuk kami. Sementara bahwa kita ini sudah hampir-hampir kehilangan akal karena demikian nyata situasi negara ini dibodoh-bodohin. Ya. Jadi bagaimana misalnya dalam kasus perumusan Perpu itu kita betul-betul secara telanjang bulat diberikan contoh bagaimana pemerintah ini kemudian melakukan pelanggaran-pelanggaran secara konstitusional. Ini saya kira perlu disampaikan secara umum, dan kita yang di desa ini Mas Rocky ya, saya dari Jember, tadi telat saya hadir karena ada kegiatan, jadi merasakan betul bagaimana sekarang situasi sulitnya kehidupan perekonomian Gus. Kemarin saya diskusi dengan beberapa ojol, hanya tinggal 125 orang aja. Itu menunjukkan bahwa kapasitas ekonomi kita memang semakin turun. Itu satu. Ingin komen aja dari Mas Rocky. Yang kedua, sebagai Sobat Anis, mungkin ada sedikit rahasia kalau ada 3-4 oligarki yang sekarang sedang merancang sesuatu di istana, barangkali bisa dibuka di sini. Demikian Bung, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pertanyaan yang paling akhir yang kedua itu agak nyerempet-nyerempet bahaya. Agak nyerempet-nyerempet bahaya. Baik, Pak, ini adalah pertanyaan terakhir ya. Tidak ada lagi pertanyaan karena jam sudah menunjukkan jam 8.30. Ya. Oke, saya tahu bahwa walaupun kita sedang bicara hal yang makro tentang kebangsaan, tapi selalu ada current issues, apa namanya, hal yang hari-hari ini dipercakapkan orang, soal Perpu, soal Anies, soal ekonomi. Satu poin aja bahwa
Halo, halo. Ini kenapa nih? Ya lanjut. Bisa? Ah, oke. Saya pikir Mbak Puan tadi yang rampas mic saya. Ada ketegangan politik. Seluruh gejala yang kita bicarakan hari ini menunjukkan ada ketegangan politik. Karena itu ada Perpu tadi, dan saya udah bahas berkali-kali soal Perpu itu. Kan dasar dari Perpu adalah kegentingan yang memaksa. Kalau kita tanya pada presiden, yang mana kegentingan yang memaksa? Presiden bilang itu soal perang Rusia Ukraina. Jadi nggak ada alasan yang konkret. Belakangan kemudian wakil presiden bilang kegentingan yang memaksa adalah kepentingan kepastian hukum dari penanam modal. Kok beda presiden dan wakil presiden? Kita tanya lagi pada saudara Bahlil, dia bilang kegentingan yang memaksa adalah 1.200 triliun yang antri untuk masuk Indonesia tuh, investor asing. Jadi yang mana kegentingan yang memaksa tuh? Ukraina, Rusia itu 2 minggu ini Rusia udah minta supaya ceasefire. Ini mana kegentingannya? Orang gencatan senjata kok. Lain kalau Rusia itu udah bombardir Ukraina, dan akibat bombardemen itu NATO pasang kembali senjata nuklirnya diarahkan ke Moskow, baru ada kegentingan. Nggak ada kegentingan di situ, dan jauh sekali itu. Lalu Bahlil bilang 1.200 triliun potential loss kalau undang-undang Omnibus Law itu tidak diperpukan tuh. 1.200 triliun itu di mana? Ada MOU. Oh, itu Memorandum of Understanding, itu bukan deal bisnis. Itu bukan kesepakatan, itu MOU kok. Oke, saya mau masuk. Jadi norak keterangan itu tuh. Nggak ada kegentingan yang memaksa dari 1.200 triliun yang masih angan-angan. Di mana kegentingannya? Lain kalau misalnya investor asing taruh 1.200 triliun di Indonesia per hari ini, cashnya ada di rekening Menteri Keuangan, lalu mereka tuntut kepastian investasi dijamin oleh undang-undang Omnibus Law. Itu namanya kegentingan memaksa. Ini dia belum masuk. Kan namanya MOU kan nggak ada akadnya di situ. Jadi ditipu. Nah, karena itu saya katakan ini bukan kegentingan yang memaksa, tapi memaksakan kegentingan supaya ada alasan untuk menekan hak buruh. Jadi kalau dibilang Indonesia nggak ada uang surplus. Mungkin sekarang ada 400 triliun di kas negara. Kenapa nggak diturunkan? Kenapa presiden bilang nggak ada uang? Karena itu kita mesti undang investor asing. Sangat mungkin uang itu akan dipakai tahun depan untuk beli suara. Jadi kita mesti mencurigai, akhirnya seluruh kebijakan negara kita harus curigai, kita nggak bisa manggut-manggut. Karena tadi nggak ada partai oposisi. Kalau ada partai oposisi tidur-tidurnya aja tuh, karena oposisi akan bekerja mengawasi pemerintah. DPR bilang dia adalah watchdognya pemerintah. Kenapa dia menggonggong ke rakyat? Dia nggak menggonggong kepada presiden. Mana suara DPR tentang Omnibus Law? Semua partai di situ setuju Omnibus Law, kecuali PDIP, Demokrat dan PKS. Nah sekarang kalau sistem proporsional tertutup yang diusulkan oleh PDIP, seluruh partai justru anti itu. Kan mendua kan sikap partai itu. Itu yang kita kritik tadi itu. Soal rahasia-rahasiaan pasti adalah. Mungkin setiap jam 4 lewat 15 menit di istana ada pertemuan antara 2-3 menteri utama, 4 konglomerat dan lembaga survei untuk hitung Ganjar udah seberapa, Anies seberapa, Prabowo seberapa. Tapi itu adalah konspirasi untuk membatalkan hak rakyat mendengarkan langsung suara dari capres-capres itu. Curangnya begitu. Kita nggak tahu apa yang harus kita pilih. Jadi banyak saya bisa bocorkan, tapi nanti kena delik saya. Tapi dengan analisis kita tahu
Jadi kalau disodorkan hari ini, inilah daftar calon presiden kita. Kita bertanya, dari mana? Enggak, dari depan Monas dengan menyewa surveyor. Lalu ditanya, pesantren yang diasuh oleh Gus Toha, mau pilih siapa? Ada 7, Anda mau pilih siapa? Kita disodorkan untuk hal yang sudah dipilihkan di istana. Itu curangnya. Jawabnya gampang. Taruh 7 di situ. Anda pilih siapa? Bukan siapa yang kita pilih, siapa yang kita coret duluan. Coret. Lalu kita taruh nama kita sendiri. Kenapa emang? Lain kalau lembaga survei itu dari awal dia bilang, ini survei, percaya lembaga survei itu. Ini nggak pernah satu lembaga survei pun mengatakan ini survei publik, ini dana yang kita pakai. Dari mana? Bilang dong dari siapa tuh? Itu yang nggak ada. Itu yang namanya keculasan dalam politik. Jadi teman-teman semua tadi yang bertanya, saya paham, saya rumuskan dalam satu kalimat. Kita cemas dengan keadaan, tapi nggak ada jalan keluar. Karena itu saya lagi siapkan jalan keluarga. Namanya LBP, Liga Boykot Pemilu. Nanti orang, oh itu makar. Nggak ada cuy, itu cuma gagasan cepat-cepat. Dan mungkin sangat terjadi hal semacam itu. Hal terakhir, asing di kawasan Indo-Pasifik. Nggak ada satu perubahan politik di Indonesia yang tidak ada kepentingan asing. Entah Cina, Amerika. Dan itu yang kita hitung. Waktu Pak Harto jatuh tahun 98, itu hanya krisis finansial yang berakibat pada krisis ekonomi. Krisis finansial, nilai tukar aja tuh yang tiba-tiba melonjak. Bisa nggak diatasi? Bisa. Jepang masih bilang oke, kita bantu Indonesia. Tapi pada waktu itu partai yang berkuasa di Amerika, Partai Demokrat yang presidennya Bill Clinton, merasa bahwa Pak Harto udah terlalu rakus. Karena itu sebagai proksi Amerika di Indo-Pasifik, Jepang ditegur, nggak usah bantu, amblas. Sekarang hal yang sama, Partai Demokrat berkuasa di Amerika dan melihat bahwa ketidakpastian hukum ada di Indonesia. Jadi kalau dikatakan bahwa investor akan masuk, rumus investor masuk itu cuma satu, kepastian hukum. Ini nggak ada kepastian hukum. Kenapa? Perpu itu sebentar lagi akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi, jadi ribut lagi di judicial review. Jadi kekacauan hukum itu justru menghalangi investor masuk ke Indonesia. Itu intinya tuh. Jadi sekali lagi, kita di sini hanya bisa menganalisis. Kita nggak ada kepentingan dengan siapa jadi calon presiden, itu urusan individu. Tetapi kalau kita punya kepentingan dengan calon presiden, kita mau uji dia pertama kali bukan elektabilitasnya, tetapi etikabilitasnya, moralitasnya, kedua intelektualitasnya, baru elektabilitasnya tuh. Jadi undang semua capres datang ke sini, uji moralitasnya, uji intelektualitasnya. Elektabilitas itu urusan lembaga survei itu. Nah itu pentingnya tadi kita mulai persiapkan siapa yang akan kita coret dari daftar itu ya. Yes, undangin. Jadi sekali lagi terima kasih banyak karena dimungkinkan kita bercakap-cakap secara terbuka di sini nih. Ada mahasiswa bisa bicara sesuka-sukanya tuh. Ada orang yang mau jadi pemimpin, dia bertanya, siapa yang bisa kita contoh? Jangan contoh mereka. Anda ingin saya kenalin Anda dengan orang di istana, justru hindari mereka. Gitu. Karena lebih banyak iblis di situ daripada malaikat. Terima kasih. Baik, terima kasih Bung Rocky. Masya Allah.